Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vito Destriawan, NIM 0520207131. Kali ini saya akan mewawancarai karyawan di PT Sentral Proteina Prima, Kalianda, Lampung Selatan. Dan Bapak siapa? Saya Yuga. Jadi ini Mas, PT CPP ini PT apa sih Mas? PT Sentral Proteina ini? Kalau dari perusahaan ini merupakan perusahaan yang berjalan di bidang aquaculture. Kita itu ada beberapa lini bisnis dan salah satunya itu di sini merupakan hatchery yang memproduksi udang, benih udang. Oh, benih udang. Benih udang yang berlokasi di Merak Belantung, Kalianda. Oh, Gitu. Merak Belantung, Kalianda. Ya. Terus ini Mas, strukturnya Mas. Kalau struktur di sini gimana Mas? Kalau untuk struktur di sini kita terbagi menjadi beberapa departemen yang diketuai oleh Bapak Abdul Qadir. Bapak Abdul Qadir. Bapak Abdul Qadir. Terus per departemen itu kira-kira departemennya apa saja ya Mas? Kalau untuk departemen itu kita terbagi ada 5 departemen. Itu yang pertama ada CNPD atau Central Naupli Production Department. CNPD itu merupakan sebuah departemen yang akan memproduksi naupli-naupli yang akan disebarkan ke hatchery atau ke beberapa tempat produksi benih udang. Oh, jadi dari CNPD itu tempat induknya sampai dengan ke departemen selanjutnya itu ada Fry Production Department atau FPD. Kira-kira di CNPD itu berarti dari induk terus penetasan ya Mas ya? Pemijahan, penetasan, kemudian ada proses pemeliharaan hingga naupli siap ditebar. Baru dikirim ke departemen selanjutnya itu Fry Production Department. Apa Mas? Fry Production Department, FPD. Fry Production Department. Dan dari Fry Production Department itu juga ada departemen lainnya yaitu Biofeed. Jadi dari departemen FPD itu akan bekerja sama dengan Biofeed Department karena dari proses pemeliharaan di Fry Production Department itu juga membutuhkan dukungan pakan alami yang berupa plankton-plankton yang akan diproduksi oleh Biofeed Department tersebut. Jadi Biofeed itu dia tempat pakan alami. Produksi pakan alami. Jadi pakan alami untuk pakan udang itu. Pakan udang. Dia dari Biofeed itu. Biofeed Department. Biofeed Department. Terus di FPD itu Mas. Iya. Itu benih udang ya Mas. Benih udang itu dikirim ke mana aja Mas? Atau penjualannya kemana gitu? Kalau untuk perusahaan ini kita ada beberapa mitra ya. Yaitu yang pertama ada Aruna Wijaya Sakti, AWS, kemudian ada Wahyuni Mandiri WM. AWS sama AWM. AWS sama WM itu yang terletak di daerah Lampung Timur ya. Lampung Timur mungkin. Kemudian dari produksi kita juga itu didukung dengan penggunaan probiotik dari PT CBB. Probiotik CBB Bali Bahari, Sentral Bali Bahari. Gitu. Terus untuk kalau untuk produksi kita itu biasanya FPD itu memproduksi benih udang hingga mencapai PL siap panen Mas. Itu berkisar dari PL5 hingga PL12. Oh, berarti pemeliharaan itu dari CNPD itu CNPD dari Naupli. Terus sampai dipelihara di FPD. Sampai PL. PL itu apa Mas? Pos larva. Oh, pos larva sampai PL5 hingga PL12 berkisar di antara tersebut. Oh, itu baru siap dipanen Mas? Siap dipanen. Terus kan itu dipanen tuh Mas. Itu dipanen kira-kira ada departemen yang membantu pemanenan itu atau tim hatchery juga gitu, tim departemen? Kalau untuk departemen yang membantu dalam proses pemanenan itu disebutnya di sini FIH. Departemen tersebut itu yang akan mengontrol jalannya panen, kemudian proses packing, kemudian tracking benur dari konsumen bagaimana, kemudian juga bagaimana pemesanan dari konsumen-konsumen yang akan menggunakan benur kita juga. Nah, itu akan diurus oleh FIH. Dari FIH tersebut juga dibantu oleh Departemen QC dan QA. Karena dari benur-benur yang akan kita keluarkan itu juga akan didukung dengan adanya quality control, kemudian QC quality control, bagaimana benurnya apakah sudah memenuhi syarat yang harus dipenuhi. Kemudian juga kita ada pengecekan laboratorium oleh tim QA. Itu juga kita akan mengeluarkan surat-suratnya, dan dari proses laboratorium itu juga ada beberapa laboratorium yang akan mendukung keluarnya
benur tersebut apakah udah bisa siap dikeluarkan atau belum gitu. Kira-kira Mas, untuk benur yang sudah dipanen itu kan berarti dia diuji dulu. Iya. Uji di lab, diuji. Iya. Baru siap dipanen. Baru siap dipanen, baru bisa dipanen gitu. Jadi benar-benar harus melewati beberapa persyaratan dulu untuk mengeluarkan hasil produksi. Yaitu berupa benih udang tersebut. Jadi benih udang yang kita keluarkan sebisa mungkin itu sudah harus memenuhi syarat yang kita punya. Kemudian juga diharapkannya dari konsumen tersebut juga bisa mempercayai dari hasil semua proses pengecekan yang kita lakukan juga. Jadi diharapkannya juga dari konsumen tersebut tidak ada sebuah minus lah dari benih udang kita yang sudah kita keluarkan gitu. Terus ini Mas, untuk kan setelah dipanen itu kira-kira proses panen itu per tahun mencapai berapa Mas? Kalau untuk produksi kita di sini itu hingga proses panen per tahunnya bisa mencapai 400 hingga 500 juta benur yang keluar dari perusahaan kita ini. 400 hingga 500 juta benur. Juta benur yang keluar dari sini. Banyak ya Mas? Banyak, alhamdulillah. Terus untuk ini Mas kan itu per tahun. Itu lumayan besar. Itu untuk supaya konsumen percaya itu ada kelebihan apa sih Mas dari benur CP sendiri gitu Mas? Nah seperti tadi yang sudah saya jelaskan itu gimana setiap proses pemanenan yang kita laksanakan dari hasil produksi yang FPD lakukan itu kita juga kan pasti didukung dengan adanya quality control yang setiap harinya dilakukan. Kemudian juga ada QA, quality assurance, yang dilalui dengan pengecekan lab setiap harinya, setiap fase dari PL tersebut yang akan kita keluarkan. Jadi dari situ juga semisal benur kita keluar itu juga diiringi dengan adanya surat-surat hasil pengecekan yang sudah dilakukan dari perusahaan ini gitu. Jadi dari situ bisa memperkuat kepercayaan dari konsumen-konsumen lah, karena dari pengeluaran benur kita tersebut juga terkadang kita bisa menyediakan adanya proses kawal. Jadi kita mengawal di proses penebarannya, kemudian pengecekan pas sudah sampainya benurnya tuh ada stress test yang kita lakukan, kemudian ada pengetesan pengecekan kualitas air yang kita lakukan juga. Jadi untuk menyesuaikan lah di mana kondisi di produksi dan juga di lapangan, sehingga meminimalisir adanya kematian lah dari benur-benur tersebut. Dan dari situ juga kita memang memiliki benur yang tahan terhadap penyakit, tetapi itu juga tidak mengurangi daya pertumbuhan dari benur tersebut, sehingga mungkin dari konsumen-konsumen kita juga masih bisa mempercayai kita dan senang lah dengan benur-benur yang kita punya ini, yang kita produksi untuk mereka gitu. Berarti pas dipanen itu kita juga punya hasil yang bahwa kualitas benur di Central Proteina Prima ini memang benar-benar bagus, dan uji coba kayak kualitas airnya terus kondisinya itu memang sudah benar-benar bagus ya? Iya, sudah benar-benar menyesuaikan dengan permintaan dari konsumen juga. Kita sesuaikan ingin di suhu berapa, kemudian kita juga menjaga pH-nya agar tidak ada terjadinya stres, kemudian pada saat penebaran pun juga tidak adanya miskom lah dengan tambah konsumen tersebut. Jadi tidak ada kenaikan yang tiba-tiba sehingga membuat benur tersebut juga bisa kolaps. Nah itu kita menghindari tersebut. Terus kira-kira Mas, kan tadi CPP ini produksinya dari CPD ke FPD ya Mas? FPD Hejri itu sampai PL 12. Terus itu kan kata Masnya tadi ada permintaan konsumen. Kira-kira ada nggak Mas peluang untuk misalkan konsumen minta yang lebih besar gitu, itu ada atau enggak? Sangat ada Mas. Untuk saat ini kita sedang melaksanakan beberapa produksi itu hingga mencapai PL 30 ke atas Mas. Itu permintaan dari konsumen. Itu baru-baru ini Mas? Baru-baru ini kita laksanakan hal tersebut. Super PL namanya Mas. Oh Super PL? Super PL. Berarti dari yang biasanya itu PL5, PL6 ya Mas? PL5, PL6, PL5 hingga PL12. Nah ini ada permintaan hingga mencapai PL 30 ke atas Mas. Itu permintaan konsumen? Permintaan konsumen. Ya dari PL 30 ke atas tersebut juga sebenarnya bisa membantu lah konsumen-konsumen kita, karena ada beberapa hari yang terlewatkan juga kan di tambak, yang itu bisa menekan kos produksi di tambak lah gitu. Terus ini Mas, kan kemarin itu ada berita tentang radioaktif. Kira-kira bagaimana Mas untuk produksi di sini gitu? Apakah itu juga menjadi salah satu menjadi salah satu faktor juga ya, terjadi sedikit
penurunan karena memang dari segi harga jual udang yang menurun juga di Indonesia karena akan isu tersebut. Jadi ya berarti sedikit guncang ya Mas? Sedikit terguncang, jadi ya semoga kedepannya bisa lebih baik lah. Oke kalau gitu Mas. Mas Yuga, terima kasih ya Mas Yuga sudah memberikan saya waktu untuk mewawancarai. Siap. Terima kasih Mas Yuga.